Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia dikelilingi anugerah yang tak terhingga. Pesona dan potensi lautnya membuat tertarik siapa saja yang melirik. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada Indonesia tidak sekedar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat saat ini, tetapi juga turut dijaga dan dilestarikan keberadaannya, agar setiap generasi dapat merasakan potensi laut Nusantara melalui pengawalan 5 program strategis yang digalakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk itu, sebagai benteng dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga ekologi laut Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terus berupaya memberikan performa terbaik dalam mewujudkan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Tinta hitam mencatat, sepanjang tahun 2022, tindak tegas dilakukan Ditjen PSDKP yang berhasil menangkap kapal ikan yang tak patuh akan aturan. Sedangkan, untuk pengawasan kepatuhan kapal mengalami tren positif, di mana kapal perikanan telah sadar betapa pentingnya izin administrasi untuk berlayar. Masifnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi lantas dimaksimalkan dalam sisi pengawasan. Melalui VMS, aktivitas kapal ikan dipantau pada Command Center Ditjen PSDKP. Di sisi lain, Ditjen PSDKP terus bebenah dalam rangka upaya pelayanan perizinan yang prima melalui hadirnya ISLO dengan ragam aplikasi yang terintegrasi di pusat kendali atau Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindak tegas non-humanis terus dilakukan oleh Ditjen PSDKP. Perkembangan kasus di tahun 2022 juga terus ditindaklanjuti, baik yang langsung ditangani Ditjen PSDKP ataupun dilimpahkan kepada pemerintah daerah, baik bentuk sanksi administratif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, hingga proses hukum pidana. Hal ini merupakan wujud komitmen Ditjen PSDKP untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai sahabat nelayan, Ditjen PSDKP juga sigap melakukan penanganan terkait nelayan Indonesia yang kerap melintas batas dengan berbagai upaya sehingga nelayan Indonesia dapat kembali ke tanah air. Tak lupa, guna meningkatkan penyadartahuan masyarakat nelayan, Ditjen PSDKP melakukan sosialisasi mulai dari kampanye dan edukasi destructive fishing, sosialisasi dan diseminasi pelarangan penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, hingga penyadartahuan nelayan untuk tidak melintas batas dan menangkap ikan di wilayah negara lain. Dari segala upaya yang dilakukan Ditjen PSDKP beserta stakeholder dan seluruh masyarakat nelayan, Ditjen PSDKP dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Tak puas diri untuk memberikan apa yang terbaik untuk negeri, Ditjen PSDKP pun telah menyiapkan rencana strategis untuk laut Indonesia yang lebih sehat dan nyaman bagi para nelayan. Mulai dari pengawasan penangkapan terukur, pengawasan budidaya, serta pengawasan kelautan dan pemanfaatan ruang laut. Sedangkan, isu strategis dari 4 direktorat di bawah naungan Ditjen PSDKP, diantaranya pencemaran perairan, reklamasi, kerusakan ekosistem, penilaian kepatuhan pelaku usaha perikanan, pengembangan sistem pengawasan terpadu, menyusun rencana operasi. Operasi yang dilakukan pun tidak main-main. Ditjen PSDKP menggunakan air surveillance serta pengembangan aplikasi TPKP nasional dan membangun sinergitas dan kapasitas selaras dengan kebijakan tata kelola data Ditjen PSDKP. Apa yang telah dilalui dan yang esok akan dilakukan tentunya berlandaskan keyakinan dan semangat bahwa potensi laut ini perlu peran kita bersama dalam menjaga serta dimanfaatkan secara bijak
agar potensi ini akan terus berkelanjutan dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi. Salam Nusantara Lestari Jaya, PSDKP.